Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Jajang Supriyatna ingin menjawab pertanyaan CGP dalam alur elaborasi pemahaman modul 2.1, yaitu mengenai memenuhi kebutuhan belajar murid. Di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah pembelajaran diferensiasi harus dilakukan pada setiap bab yang kita ajarkan ke murid? Pada intinya, pembelajaran berdiferensiasi itu harus dilakukan pada setiap kita mengajar. Karena pada dasarnya siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda, memiliki gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu, sebaiknya setiap bab juga kita melakukan pembelajaran itu secara berdiferensiasi. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan murid. Karena belajar pada prinsipnya adalah menghamba kepada murid. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana mengelola durasi yang sangat terbatas pada silabus atau kurikulum ketika dihadapkan dengan keanekaragam potensi murid? Ya, memang dalam silabus itu ada keterbatasan, tapi di sini pandai-pandainya seorang guru, apalagi guru penggerak nih, harus memberikan semacam teladan kepada rekan-rekannya bahwa meskipun terbatas dan beraneka ragam potensi murid, tetap kita mengacu kepada kebutuhan murid. Jadi disiasatilah dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga, di manakah letak keberhasilan belajar secara berdiferensiasi? Yang pertama, keberhasilan pembelajaran secara berdiferensiasi itu bisa dilihat dari proses belajar mengajar. Apakah dalam proses pembelajaran itu murid merasa nyaman atau merasa tertekan? Apakah murid merasa dilayani atau merasa dipaksakan? Nah, kalau sudah merasa senang, itu dalam proses itu dikatakan berhasil. Kemudian di dalam hasil juga itu kalau semua murid sudah mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan baik di konten produknya, itu dianggap berhasil kalau mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang keempat, pengelompokan murid dalam mengerjakan tugas sesuai dengan minat. Tapi pada kenyataannya murid lebih memilih kenyamanan daripada minat dan bakat yang dimiliki, sehingga mereka lebih memilih satu kelompok dengan teman dekat walaupun minatnya berbeda. Bagaimana solusi terbaik untuk masalah ini? Karena fokus kita adalah murid dan keinginan murid adalah satu-satunya yang harus kita pertimbangkan, dan jangan sekali-kali mengelompokkan murid itu secara kelihatan, karena mereka akan merasa dipisahkan dari teman-temannya. Oleh karena itu, kalau ada murid yang berlaku demikian, kita apresiasi, fasilitasi, yang penting bisa belajar dengan nyaman, karena itu pilihan mereka. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini, apakah dalam berdiferensiasi proses antara auditori, visual, dan kinestetik dilaksanakan bersama-sama atau bergantian? Ini idealnya memang dilaksanakannya itu bersama-sama, karena ya dengan jumlah
durasi atau jam pembelajaran yang sangat terbatas, karena kalau kita menyediakan waktu yang berbeda-beda, tentu ini akan mengganggu pembelajaran yang lain yang berikutnya. Oleh karena itu, pandai-pandainya lah guru menyiasati prosesnya, baik antara auditori, visual, kinestetik, ya kalau bisa dilaksanakan secara bersamaan dengan didukung oleh peralatan atau sarana prasarana yang sudah dirancang, itu maksimalkan. Mudah-mudahan sukses. Itulah jawaban untuk pertanyaan CGP di alur elaborasi pemahaman modul 2.1. Itu pemenuhan belajar sesuai dengan kebutuhan murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.